Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah dinallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bisa bertemu, bersua walaupun melalui media yang kita harapkan ini bisa menjadi bekal kita, kemudahan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-304, yaitu Fadlu Khushunatil Aish, keutamaan hidup prihatin, ya, keutamaan hidup seadanya, ya, penuh dengan qanaah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika hidup qanaah, ketika kita hidup apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita syukuri, maka itu akan membuat hidup tenang, tidak terlalu ngonyo kata orang, ya, tidak terlalu mengejar apa yang ya bukan sesuatu yang kita mampu untuk memilikinya, tetapi kita berusaha untuk prihatin, hidup seadanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun demikian, sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun pernah kelaparan, tidak makan, ya, sehari, 2 hari, 3 hari, kecuali hanya minum air, kecuali hanya makan kurma, dan itu pun kurma yang biasa, ya, kurma yang biasa. Ini kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sederhana, tetapi tetap bersahaja, ya, di hadapan manusia, dan tentu saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca beberapa ayat, itu 2 ayat saja dari Al-Quran dan 2 hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Yang pertama itu dalam surat Maryam ayat 59 sampai 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakhalafa min ba'dihim", maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan setelah mereka khalfun, sebuah generasi, adaa'us salat, yang tadinya mereka menyia-nyiakan salat, bahkan mereka salat sampai keluar waktunya, ya, atau di injury time, di akhir-akhir waktu. Allah akan mengganti orang-orang yang senantiasa menyia-nyiakan salat, mengikuti hawa nafsu, dengan generasi yang lebih baik. Fasawfa yalqawna ghayya, yang orang-orang seperti ini, ya, maka mereka akan dicap stempel, ya, sebagai orang-orang yang menyia-nyiakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa salat dan seterusnya. Mereka lebih ridho dengan kehidupan dunia, ya, karena mereka sudah melalaikan salat. Salat itu tiang agama, dan sebaik-baik amal yang dilakukan oleh seorang hamba adalah salat. Dia malah menyia-nyiakannya. Maka mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka dalam keadaan merugi pada hari kiamat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa man taba wa amana wa amila shalihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a." Kalau mereka masih
tahu masih hidup di dunia kemudian mereka taubat, sudah tahu itu adalah bagian dari tiang agama, salat, rukun Islam yang kedua. Mereka menyia-nyiakan salat tersebut, kemudian mereka pun taubat, sadar ya mumpung masih di dunia. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Siapa saja yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka berusaha untuk menunaikan sholat tepat waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kemudian mereka juga tidak melalaikan, menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan juga tidak mengikuti hawa nafsu, ya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat mereka. Allah Subhanahu wa taala Tawwab, Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang tadinya Allah Subhanahu wa taala akan hukum kalau dia tidak taubat, mati dalam keadaan menyia-nyiakan salat, bahkan meninggalkan salat, Allah Subhanahu wa taala akan hukum dia taubat. Mumpung masih hidup, mumpung masih berjalan di muka bumi, nafas belum di tenggorokan, dia taubat. Dan Allah terima taubat mereka kalau taubatnya benar, kalau taubatnya nasuh, kalau taubatnya jujur, yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka sebagai salah satu dari pewaris-pewaris surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Karena taubat bisa menghapuskan dosa-dosa yang lalu, Siapa saja yang bertaubat dari dosanya, maka seakan-akan dia tidak memiliki dosa, karena orang yang bertaubat maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak akan dizolimi sedikit pun juga. Ayat ini ayat yang sangat mulia, mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita jangan sampai tinggalkan sholat. Sesibuk apapun kita, jangan tinggalkan sholat. Kita usahakan sholat tepat waktu, berjamaah di masjid. Siapa saja yang melalaikan sholat, meninggalkan sholat, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hidupnya sengsara. Coba perhatikan orang-orang yang hidupnya susah, orang-orang yang hidupnya sengsara, karena mereka melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun membiarkan mereka dalam keadaan seperti itu, tidak ditolong. Coba kalau mereka senantiasa menjaga sholat 5 waktu, ramaikan masjid dengan sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan husnul akibah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan akibat yang baik untuk mereka, Dan dari ayat ini juga kita bisa ambil faidah, taubat, beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang senantiasa beramal soleh, ini mereka adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga kalau mereka mati dalam keadaan demikian. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk senantiasa istiqomah, berusaha untuk menjaga frekuensi, menjaga sholat, beriman, beramal soleh semampu kita. Beramal soleh semampu kita, yang kita mampu. Yang kata Nabi SAW, "Iza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum," atau kama qala Nabi SAW. "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma nahaitukum anhu fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan sesuatu kepada kalian, kata Nabi SAW, maka lakukan semampu kalian. Karena iman berderajat. Lakukan semampu kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga, tempat kembali yang penuh dengan kenikmatan. Ayat yang kedua yang kita baca di sini adalah surat At-Takatsur, surat yang ke-102 ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya setiap manusia yang mendapatkan kenikmatan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan tanya kenikmatan berupa makanan, kenikmatan berupa tempat tinggal, kendaraan, pakaian, dan seterusnya, semuanya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis disebutkan Nabi pernah kelaparan, keluar dari rumahnya di malam hari, karena nggak ada makanan di rumah, subhanallah, lapar, malam hari keluar, ternyata ketemu Abu Bakar. Bayangin, Abu Bakar orang yang kaya, keluar rumah juga nggak punya makanan di rumah. Kemudian ditanya, "Wahai Rasulullah, Abu Bakar, apa yang membuat Anda keluar rumah?"
lapar wahai Rasulullah, nggak ada makanan di rumah. Ya, bukan berarti Abu Bakar miskin, enggak. Uangnya banyak tapi habis disodakohkan, habis diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akhirnya mereka pun keluar di jalan ketemu Umar. Wahai Umar, apa yang membuat Anda keluar rumah? Ya, lapar wahai Rasulullah. Ini Umar, subhanallah. Ini 3 manusia terbaik. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik dari para nabi dan rasul, ya. Penutup para nabi. Kemudian ada Abu Bakar, orang terbaik setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan ada Umar, orang terbaik setelah Abu Bakar. Kelaparan, cari makan di malam hari, ya, keluar rumah. Di padang pasir, bayangan, nggak ada orang jualan nasi goreng, nggak ada di padang pasir malam itu, ketika itu. Iya, kalau kita keluar rumah malam-malam, nasi goreng ada, jualan mie ayam ada, jualan sate ada, banyak. Nabi SAW keluar rumah, nggak ada makanan. Akhirnya ada seorang sahabat yang melihat dan mengajak Nabi SAW makan di rumahnya. Makan daging kambing, ya, dipotongkan 1 ekor kambing, dipanggang, ya, dimasak dengan marok, ya, dengan roti, ya, gandum, dan roti gandum. Setelah makan kenyang, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kita semuanya akan ditanya tentang makanan ini. Kita kenyang, kita nikmat makan di malam ini, kita akan ditanya tentang makanan ini. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat ini, summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kita akan benar-benar ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari itu, maksudnya hari kiamat, tentang kenikmatan yang kita dapatkan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW dan para sahabat hidupnya sederhana, walaupun mereka uangnya banyak. Kalau habis perang dapat harta ghanimah, harta rampasan perang, mereka langsung sodakohkan. Nabi SAW tidak pernah menginap di rumahnya harta yang banyak. Nabi SAW hidup sederhana dan bersahaja. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita baca beberapa hadis dari bab ini. Yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi syairin yaumaini mutatabi'aini hatta qubida, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam munzu qadimal madinata min ta'amil burri salasalayalin tibaan hatta qubida. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, keluarga Muhammad, maksudnya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masyabi'ah, tidak pernah kenyang dari makan roti gandum. Karena zaman dulu biasanya mereka membuat roti dari gandum digiling, dihaluskan, kemudian dicampur air, kemudian dibuat adonan roti, kemudian dipanggang. Tidak pernah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alu Muhammad di sini maksudnya adalah istri-istri Nabi, ya, istri-istri Nabi dan orang-orang yang berada di bawah tanggungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu ada pembantu, ataukah budak dan seterusnya. Tidak pernah kenyang dari makan roti gandum 2 hari berturut-turut sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenyang semenjak Nabi SAW datang ke kota Madinah. Gak pernah kenyang dari makanan yang terbuat dari dari gandum 3 hari berturut-turut sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya itu tidak mementingkan dunia. Bukan berarti mereka menyiksa diri untuk kelaparan, tidak, ya, karena emang gak ada makanan. Tidak ada makanan. Semua harta yang dimiliki oleh Nabi SAW pun sudah diinfakkan, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan Nabi SAW mengejar akhirat. Ustadz, kalau misalnya seluruh harta kita di rumah kita infakkan semua, terus istri dan anak-anak kita kelaparan, gimana, Ustadz? Ya, maka diperhatikan juga, jangan sampai kita menyia-nyiakan istri, jangan sampai menyia-nyiakan anak. Seperlunya ada makanan yang bisa buat makan mereka,
istri dan anak-anak kita itu udah cukup. Yang dipermasalahkan, yang dicela adalah terus mengejar dunia tanpa memperhatikan akhirat. Mengejar dunia boleh nggak? Ya, seperti yang sudah kita sebutkan, menjadi kaya tidak terlarang. Para sahabat juga banyak yang kaya, tapi kekayaan mereka dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Kita hidup di dunia butuh makan, cari makan seperlunya. Boleh, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Kita mengejar akhirat dan juga jangan lupakan bagian kita di dunia. Iya. Faedah yang selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menunjukkan jawazu tarki ta'am tazahudan min ghairi ifsadin wa khurujin anis syar'i. Boleh meninggalkan makanan sebagai bentuk zuhud, ya, untuk mengejar akhirat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di dunia tanpa harus merusak. Ya. Nggak boleh kita menyia-nyiakan orang-orang yang di bawah tanggungan kita seperti anak dan istri. Nggak boleh. Mereka kelaparan, mereka harus dikasih makan. Mereka tanggung jawab kita. Tidak boleh keluar dari batasan-batasan syar'i. Ya. Jangan sampai membiarkan mereka kelaparan, tidak dikasih makan, dan seterusnya. Ini juga tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Artinya kita hidup seadanya, ada makanan yang cukup, itu sudah cukup insya Allah. Sudah cukup. Dan hadis ini juga mengandung faidah anjuran untuk tidak sampai kenyang. Karena Aisyah mengatakan masyabi'ah, tidak kenyang, bukan berarti nggak makan, bukan. Makan tapi secukupnya, tidak sampai kenyang. Dari sini anjuran kalau kita makan jangan sampai terlalu kenyang. Karena itu bisa membawa kepada sifat malas, bahkan bisa banyak tidur, ya, bisa banyak tidur. Orang yang kebanyakan makan maka akan malas, maka dia akan banyak tidur, banyak minum, banyak tidur, dan potensi melakukan maksiatnya sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya yang bisa kita bacakan adalah hadis Urwah dan dari Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya Aisyah pernah mengatakan, "Wallahi ya ibna ukhti, demi Allah wahai anak saudariku." Ini Urwah itu anaknya Asma. Urwah bin Zubair, anaknya Asma dan Zubair bin Awam. In kunna lananzuru ilal hilal. Kami pernah melihat satu hilal, satu bulan, sumal hilal, kemudian satu bulan, sumal hilal, kemudian satu bulan. Udah 3 bulan. Salasa ahilatin fi syahrain. 3 bulan dalam 2 bulan. 3 hilal dalam 2 bulan. Wa ma'uqida fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun. Tidak pernah dinyalakan di rumah Rasulullah api. Maksudnya api untuk masak. Qultu ya khalah, fama kana yu'ishukum. Kemudian Urwah mengatakan, wahai bibiku, apa yang kalian makan waktu itu? Qalat al-aswadan, 2 yang hitam. Itu at-tamru wal ma', itu kurma dan air. Illa anahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansor. Ya, kecuali Nabi SAW waktu itu punya tetangga dari orang Ansor. Wa kanat lahum manaih wa kanu yursiluna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayaskina. Ya, waktu itu kami punya tetangga dari orang Ansor, dan orang Ansor itu punya kambing ataupun punya unta yang kami senantiasa suka diberikan susunya. Kemudian kami pun minum dari susu tersebut. Muttafaqun alaihi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sini kita bisa ambil faidah juga bahwasanya boleh jawazu ifsya'i halil insan fi baitihi idza kana lil mau'izah wal i'tibar. Bolehnya kita memberitahu keadaan kita itu pernah gitu ya. Kata Aisyah, kita tuh pernah 3 bulan enggak masak. Kita itu cuma makan kurma, cuma minum air. Ya. Cuma makan kurma sama minum air. Boleh kita memberikan keadaan itu sebagai bentuk i'tibar. Sebagai bentuk pelajaran, nasihat, boleh.
Ya, ini Urwah diberikan pelajaran kepada dari bibinya itu Aisyah radhiyallahu anhuma. Ini boleh hukumnya untuk diambil pelajaran. Kamu mah enak sekarang, banyak bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kami hidupnya begini dan begitu. Biasa orang tua kita ya. Alhamdulillah kita bisa makan walaupun pakai kerupuk, walaupun pakai garam, ya, walaupun pakai sayur, walaupun pakai telur. Dulu kita cuma makan apa? Singkong yang dikeringkan ya, kemudian dicacah-cacah kan gitu. Zaman dulu. Atau mungkin kita cuma makan seadanya karena zaman itu luar biasa makanan sulit didapat. Boleh untuk menunjukkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil, jawazu su'al an halil aish lil iqtida wal intifa bil qawli wal hal. Kama sala Urwah bin Zubair khalatahu ummul mukminin. Bolehnya kita bertanya tentang keadaan hidup seseorang untuk diambil manfaat baik perkataan ataupun perbuatan. Sebagaimana Urwah berkata kepada Aisyah bibinya, bagaimana keadaan kalian? Apa yang kalian makan? Ya, boleh. Ada masalah. Itu dibolehkan ya. Oleh karena itu, faedah yang ketiga, yang bagi al-jiran an yuhsina ba'dahum ila ba'din. Sepatutnya bagi tetangga yang memiliki kelebihan makanan, kelebihan susu minum ataupun yang lain, berikan ke tetangga. Berbuat baik kepada tetangga, saling memberikan hadiah satu dengan yang lain. Kalau kita ada kelebihan makan, kasih tetangga. Ya, ini keutamaan untuk memberikan makanan kepada tetangga. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, aku punya tetangga. Mana yang lebih aku dahulukan?" Kata Nabi SAW, "Yang paling dekat pintunya dengan rumahmu." Ya, kalau yang misalnya yang paling dekat pintunya dengan rumah kita adalah yang sebelah kiri, ya sudah sebelah kiri. Kalau sebelah kanan pintunya lebih jauh. Yang dekat pintunya dengan rumah kita. Ya, walaupun itu sebelah kiri, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan demikian kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ustadz, kalau misalnya yang sebelah kiri pintunya lebih dekat orang Nasrani misalnya, yang kanan Muslim tapi jauh pintunya, mana yang kita dahulukan? Yang pintunya lebih dekat, walaupun itu Nasrani. Ya, kita kasih hadiah berupa makanan ataupun yang lain. Sambil kita doakan semoga Allah memberikan hidayah. Dan juga hadis ini mengandung faidah bahwasanya istihbab isari ahli wal walad anin nafsi kama kana yaf'al sallallahu alaihi wasallam fayaski ahlahu minal laban allazi ya'tihi hadiyatan. Dibolehkan mendahulukan keluarga, mendahulukan anak-anak atas dirinya sendiri. Ketika kita diberikan makanan, diberikan minuman, kita berikan kepada istri terlebih dahulu, kita berikan kepada anak-anak terlebih dahulu, yang kita diberikan hadiah dari tetangga. Ini diantara hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan Nabi SAW hidupnya qanaah, prihatin, ya, prihatin. Dan itu ada keutamaan yang luar biasa di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan roti, tidak pernah kenyang perutnya dari makanan-makanan yang ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling zuhud, ya, mengejar akhirat dibandingkan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang prihatin, orang-orang yang tidak banyak menuntut. Terkadang orang-orang banyak menuntut, ya. Sudah diberikan ini, sudah diberikan itu, oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan sehat. Sehat itu luar biasa. Ya, sehat itu mahal, kan begitu. Tetapi dengan kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka masih mengeluh, masih menuntut, saya begini hidupnya, saya begitu hidupnya, lihat orang lain, subhanallah. Makanya Nabi menyarankan, menasehati, jangan sering lihat ke atas. Ya, lihat juga yang ke bawah, lihat orang yang lebih susah daripada kita. Jangan lihat orang yang lebih kaya, orang-orang yang di atas kita, jangan. Ya, tapi lihat juga orang-orang yang di bawah kita, maka itu akan lebih mendekatkan kita kepada kesyukur atau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Yang sedikit ini yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala
mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita duduk di majelis ini walaupun melalui media ya, sebagai kemudahan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.